tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Berawal dari sebuah posting, Ya. akhirnya diakui itu kesalahan. Sudah minta maaf juga, tapi yang namanya perbuatan harus ada konsekuensi. Dan Mas Ogi pun rela menjalani konsekuensi itu Ya. 5 bulan di balik jeruji. Ya. Mungkin Mas Oginya rela, tapi keluarga rela nggak? Nah itu dia. Yang paling berat emang dari keluarga sih. Jadi kalau paling jujur bersyukur punya istri yang kuat. Istri yang dikelilingi sama lingkungan yang baik. Lingkungan yang selalu memberikan support. Karena saya merasa itulah yang membuat dia dan keluarga tetap kasih support buat saya gitu loh. Karena itu yang membuat mereka tetap bisa. Karena kan cukup sulit ya dengan keadaan yang tiba-tiba mendadak berubah gitu loh. Dengan saya biasa kerja terus kita nggak punya penghasilan. Jadi kalau saya cerita anak selalu sedih karena anak saya baru umur 3 tahun. 3 tahun setengah nih mau 4 tahun. Dia sampai sekarang masih taunya papanya sekolah. Jadi waktu itu sekolah. Which is bener sekolah sih. Gitu ya kalau diceritain lagi. Cuman itu yang saya pikirin karena sosial. Sekarang di zaman digital ada jejak digital. Jadi jangan sampai nanti dia akan nanya sama saya, kenapa papi bohong? Gitu. Setelah Ogi bebas, itu boleh dikatakan Ogi itu bisa langsung recovery. Ini pandangan saya ya. Karena kalau ngelihat dari aktivitasnya tetap bangkit, dari postingannya tetap semangat dan lain sebagainya. Poin apa atau hal apa yang bisa membuat Ogi ini tetap bangkit dan juga punya semangat? Tetap memposting malah? Konsep hidup saya adalah konsep bersyukur sih. Jadi buat saya Tuhan baik, Tuhan ngasih kejadian ini terjadi buat saya dan keluarga. Pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Jadi saya juga lebih bisa berhati-hati, lebih bisa bijaksana dalam mengambil satu keputusan apapun gitu. Jadi itu yang membuat ditambah ya lingkungan di sekitar gitu, keluarga, orang tua, kakak, terus juga istri, terus lingkungan teman-teman semua yang mensupport. Karena saya orang yang nggak pernah sehari pun nggak dibesuk orang sih. Sakingnya maksudnya bersyukur ya banyak yang sayang gitu. Itu yang membuat saya jadi kuat dan saya pada saat itu mikir pada saat di dalam karena kita di dalam nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya pikirin cuman gini, pokoknya saya keluar harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi dalam hal apapun. Jadi bukan masalah kayak sekarang sampai sekarang belum punya pekerjaan yang tetap. Kalaupun di TV pun belum punya acara yang reguler. Tapi saya tetap bersyukur, tetap bisa ketemu anak, ketemu istri, bisa melakukan sesuatu yang bisa buat orang lain senang kali gitu sih. Luar biasa. Baik, Miss Mary, saya izin untuk mungkin memberikan kesempatan kepada penonton di sini karena mungkin kita kan bagian dari netizen juga kan. Iya. Mungkin gatel ingin berkomentar dan lain sebagainya, punya pengalaman yang ingin di-sharing kepada Follower kita. Lambe Tura lah. Oke, Tuh, ibu-ibu. kira-kira ada yang mau sharing sama kita di sini? Silakan angkat tangannya. Kebebasan untuk bertanya Silakan, ya. Mbak. Iya. Oke. Perkenalkan namanya siapa? Iya, nama saya Vina. Nah, saya punya pengalaman. Jadi akhir-akhir ini di sosial media itu banyak banget berita soal public figure yang ketangkep karena ketahuan memakai narkoba. Nah, saya tuh pengen ngasih komen support gitu, tapi kayak takut nanti dikira ngapain sih support orang yang pakai narkoba atau entar dikira jangan-jangan dia juga make lagi kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Thank Mbak you. yang sudah mau memberikan komentarnya. Iya. Kalau menurut Miss Mary sendiri seperti apa tuh tadi? Kalau Iya. bisa akhirnya kita jadi ketakutan juga tuh untuk memposting. Jadi sekali lagi balik lagi tujuan posting apa? Apakah hanya sekedar posting? Apakah karena wah lagi ngetren nih semua orang bahas? Kalau gitu biar saya juga ngikut deh gitu. Kenal nggak apa-apa deh saya ngepost aja. Jadi balik lagi tujuan postingnya apa? Kalau ingin memberikan support is okay nggak apa-apa. Dan kalau memang benar-benar ingin memberikan support bisa langsung support ke orangnya, bisa DM ke orangnya langsung, nggak perlu dilihat sama semua orang. Dan kalaupun itu benar-benar mau dipost secara publik nggak apa-apa. Tapi hati-hati dalam menuliskannya. Support orangnya tapi bukan tindakannya. Sehingga
orang dengan jelas tahu, oke yang kamu support mungkin orangnya karena memang manusia pasti bisa berbuat kesalahan, tapi tindakan yang dilakukan kalau itu memang salah, ya berarti jangan dilakukan. Jadi lebih berhati-hati dalam memfilter. Oke, baik. Nah, Miss Mary, bicara tentang memposting ini kan atau kebebasan berpendapat ini adalah kan salah satu bagian dari hak asasi manusia kan. Iya. Nah, tapi ini ada aturan dan lain sebagainya. Bagaimana komentar Miss Mary sendiri mengenai HAM atau hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat? Kalau kita berbicara tentang HAM, wah kayaknya berat banget ya. Hak asasi manusia gitu ya. Bahkan ada Komnas HAM, wah ada aturan-aturan tersendiri. Tapi bagi saya hak asasi manusia itu simple. Yes, kita sebagai manusia, kita memang punya hak. Tapi ingat kita juga punya kewajiban. Dan salah satu kewajiban kita adalah untuk menjaga hak manusia-manusia yang lainnya. Kewajiban kita juga untuk menghargai manusia-manusia sekitar kita. Jangan sampai demi bebas, demi kemerdekaan, demi apapun itu, ya kita tidak menghargai orang lain atau bahkan merampas kemerdekaan orang lain atau bahkan menginjak haknya atau bahkan melukai mereka. Jadi itu aja sih, simple. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Sebagai manusia kita juga wajib untuk bisa menghargai manusia-manusia sekitar kita juga. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Ya, Ogi, ya, bagaimana pendapat Ogi memaknai sebuah kemerdekaan, apalagi ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 dan bagaimana juga memaknai kemerdekaan dalam berpendapat itu sendiri. Silakan. Kalau saya lebih lihatnya adalah gini, saya melihatnya adalah bahwa kita tetap harus belajar untuk bisa memberikan pendapat, tapi dengan cara yang benar, yang mungkin tadi Miss Mary udah kasih tahu, ada pakem-pakemnya. Tapi saya melihatnya adalah gini, bahwa banyak orang kan mikirnya bahwa hati-hati ya dengan undang-undangnya, ada undang-undang ITE, yang orang menyebutnya kiri kanan orang nyebut ini adalah pasal apa? Pasal karet lah, apa segala macam. Kalau saya tidak mau melihat itunya. Kita jangan nunggu pemerintah berpikir bahwa mengganti atau merevisi undang-undangnya. Tapi justru kita melihat diri kita sendiri. Atau kita justru memperkaya diri kita sendiri dengan norma-norma tata cara yang baik. Sopan santun. Atau yang tadi mungkin Miss Mary tulis adalah tidak menyakiti hati orang. Itu kan adalah bagian-bagian yang sebenarnya kita dari kecil sama orang tua kita diajarin gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya, jadi cuman bedanya adalah kalau dulu kita kalau ngomong sama orang tua atau kita cium tangan sama orang tua, posting pun juga ada sopan santunnya loh gitu. Jadi sopan santunnya sama seperti itu. Cuman bedanya cuman kalau dulu mungkin kita langsung ngomong, kalau sekarang dengan ada Instagram lah, ada Facebook dan lain-lain sih. Dan makna kemerdekaan sendiri? Makna kemerdekaan sendiri adalah harus bersyukur dengan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab tadi sih itu sih, lebih itu aja. Baik, terima kasih banyak Ogi sudah menginspirasi kita semuanya, dan satu hal yang kita tunggu-tunggu seperti biasa, pesan Mary Riana. Ketika gadget semakin canggih, ketika bermedia sosial menjadi makanan sehari-hari, akses untuk bebas berpendapat semakin terbuka lebar. Memberi kesempatan bagi siapapun untuk berkomentar. Memberikan penilaian, argumen, maupun gagasan. Tapi seringkali, tanpa kita sadar, kita asik komen sana-sini, hingga lupa bahwa ada nilai. Ada norma, ada aturan yang harus kita taati. Boleh suarakan pendapat, asalkan disertai juga dengan tanggung jawab. Kebebasan diberikan bukan berarti tanpa aturan. Kebebasan diberikan juga bukan berarti tanpa batasan. Ada hukum yang harus ditegakkan, ada aturan yang harus dijalankan. Jadi, hati-hati sebelum berbicara sana-sini, jangan sampai sekali merdeka, merdeka sekali. Boleh bebas, asalkan tidak bablas. Boleh bertindak, asalkan dilakukan dengan bijak. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Ogi, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan juga berbagi kita di sini. Dan terima kasih banyak juga untuk penonton yang ada di studio. Tentunya terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan, selamat menikmati kemerdekaan Anda. Kita bertemu lagi di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Selamat malam.
Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,